Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video yang bisa menghibur kita semua terkait dengan parodi ngakak yang diperankan oleh Bapak Yusuf Kalla, Rizmon Sianipar, Roy Suryo CS, dan beberapa tokoh lainnya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menghibur kita semua di pagi hari ini. Inilah cuplikan-cuplikan video selengkapnya. Yang kenal beliau, yang tahu rumahnya di mana, alamatnya di mana, tolong kasih tahu saya. Beliau saya temukan terlantar di tengah-tengah gunung, tengah-tengah hutan ini. Ya. Beliau ini informasi dari warga sudah hampir 3 minggu di sini. Dan Gunung Gire Pak ya. Dan sangat membahayakan karena malam di sini nggak ada lampu. Takutnya ada kendaraan lewat. Dan hari ini beliau saya jemput, saya rawat di yayasan saya. Mudah-mudahan nanti sehat, mudah-mudahan ketemu dengan keluarganya. Saya tidak tahu, saya tidak demo. Sudah Pak demo apa ya? Kasihlah ada nggak? Ada nggak? Satu dulu nggak? Untuk 7 orang oleh temannya yang Roy sudah mau ke satu lah. Bila lagi mau berhubungannya, ya kasih. Karena setelah ke ibu mereka dulu sebagai baru datang sama saya. Apa Jokowi sayang bantu Jokowi? Memang aneh. Hanya ibu mega. Dia kalau dia dipilih naikkan harga. Stoplah kalian menghujat Pak Yusuf Kalla itu. Kita maklumi aja, dia kan sudah tua, kasihan dia. Ada kalian bilang Yusuf Kalla itu sembunyi. Ada kalian yang bilang Yusuf Kalla itu caplin. Kita maklumi aja dia, kalau terkadang ngomongnya belepotan, maklum. Usia segini memang sedang lucu-lucunya. Ya, kau pun Yusuf Kalla, bertobatlah. Berhenti kau membuat spekulasi buluk negara ini. Kau bilang negara ini akan chaos. Kau minta pemerintah supaya menaikkan BBM. Egois sekali kau. Tidak kau pikirkan rakyat. Mentang-mentang kaya kau. Stop, bertobat kau. Sebenarnya kau yang chaos. Karena harapan dan cita-citamu gagal menaikkan, membuat Anies Baswedan menjadi presiden. Jadi chaos kau. Jadi stoplah ya, bertobat. Kau nggak siapa-siapa lagi negara ini, Yusuf Kalla. Tidak menteri, tidak DPR, tidak pejabat. Urusi aja kekayaanmu itu, urusi aja dirimu. Undang pendekar dari seluruh perguruan yang ada di tanah Pasundan ini untuk meramaikan tradisi pendepokan kita, sekalian menjajal ilmu yang kalian pelajari dari Gunung Saba ini. Maaf Guru, apakah Ki Jara dan Lugina perlu kita kasih tahu? Mereka sekarang sedang berada di Gunung Anjuang. Sebagai bekas muridku, mestinya mereka tahu acara jajal ilmu setiap tahun di bulan Kasada. Kakang Waris Putih, kembalilah ke jalan yang benar. Jalanku sudah tetap. Jika kau menghalangi, terpaksa kita tumpahkan darah. Setiap kesalahan memang harus dibasuh dengan darah. Seharusnya Kakang tahu bahwa Kanjeng Arya Ardisoma telah menerima suap dari kompeni. Pikiran kotor hanya ada pada orang-orang fisik. Kalau pikiran Kakang tidak kotor, tentu Kakang mau menyerahkan kantong mainan yang saat ini Kakang sayangi lebih dari anak kandung Kakang sendiri. Rupanya kau juga menginginkan ini. Silakan. Yusuf Kalla bagaikan musuh dalam kelambu. Ibaratnya dalam satu kelambu itu ada yang buang angin, kan keracunan. Kelambu bapak jaring-jaring pula. Jadi aroma baunya tercium ke kami rakyat. Sungguh terlalu dingin Pak. Bertahun-tahun bapak bekerja bersama Pak Jokowi tapi mampu bapak berkhianat. Bapak yang mengkhianati Pak Jokowi, tapi apa yang sakit hati? Bayangkanlah itu Pak, bagaimana sakitnya tuh di sini Pak sakitnya. Apalagi sekarang ini, setelah Rizmon Sianipar buka bibir, bapak terlibat terhadap tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Memalukan. Bagaimanapun bapak bermanuver, salto-salto pun bapak untuk membela diri, untuk membersihkan nama saya tidak percaya kepada bapak. Seujung rambut bahkan setipis kumis bapak itu, saya tidak percaya kepada bapak. Bertahun-tahun kuikuti jejak kinerjamu Pak. Tidak adanya prestasimu di NKRI ini. Tidak adanya kontribusimu untuk negeri ini. Tolong jangan percaya diri ya.
Itu semua jebakan, Rawin. Mereka semua kan penjahat. Bukan untuk itu. Lalu untuk apa? Pokoknya saya harus pergi. Kau jangan terpancing, Rawin. Soal mancing-memancing, Abah tidak perlu khawatir. Saya pasti lebih jago daripada mereka. Kan Abah yang ngajarin. Untuk memancing ikan, mereka tahu umpannya. Tapi, untuk memancing tukang pancing, apa mereka tahu umpannya? Hah? Yang ada di rumah, datang lagi parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur yang serba 5.000-an deh, atau yang serba mumpung ada, dan di bawah yang serba 5.000-an, mumpung lagi promosi juga akhir tahun ya deh. Silakan ambil yang gede-gede deh, sekalian mau bakul, mau keranjang, tudung saji, bakul cengkeh, tudung saji, semua yang ada di mobil goceng. Yang serba 5.000-an deh, atau yang serba goceng, mumpung ada, dan di bawah yang serba 5.000-an, mumpung lagi promosi juga akhir tahun ya deh. Silakan ambil yang gede-gede deh, sekalian mau bakul, mau keranjang, tudung saji, bakul cengkeh, tudung saji, semua yang ada di mobil goceng. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Dalam cuplikan-cuplikan video di season pertama ini, walaupun semuanya berisi tentang parodi ngakak, tetapi sesungguhnya ada pesan-pesan yang bisa kita kutip berkaitan dengan Bapak Yusuf Kalla ini. Yusuf Kalla dinilai bukan lagi menjadi negarawan sejati. Di usianya yang sudah 70-80-an tahun ini, masyarakat menilai bahwa ini adalah usianya yang sedang lucu-lucu. Memang seringkali netizen Indonesia ini sangat kreatif. Kita seringkali disuguhkan dengan parodi-parodi ngakak yang dilakukan oleh netizen berkaitan dengan fenomena-fenomena politik yang terjadi di bangsa ini. Hari ini ramai tentang Bapak Yusuf Kalla, di mana Bapak Yusuf Kalla meminta agar Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, bisa menunjukkan ijazah aslinya. Padahal saya sendiri merasa yakin dan percaya seorang Yusuf Kalla pasti memahami benar bahwa dalam proses hukum, siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan. Tetapi agak lain dengan Bapak Yusuf Kalla. Dalam cuplikan video tadi juga kita mendengarkan bersama-sama di mana parodi ngakak yang diperankan oleh Bapak Yusuf Kalla ini sungguh sangat menghibur kita semua. Tetapi di sisi lain, ada hal yang bisa kita petik bahwa seolah-olah Bapak Yusuf Kalla ini bukan negarawan sejati. Sosok manusia yang kehilangan martabat, bahkan dijuluki sebagai manusia sengkuni. Tentu ini menjadi catatan penting untuk seorang Yusuf Kalla, bahwa di usia Bapak ya yang sudah semakin uzur, lebih baik tunjukkanlah bahwa Bapak itu sebagai tokoh, bahwa Bapak itu sebagai panutan, bahwa Bapak itu adalah seorang negarawan. Jangan sampai di usia Bapak yang sudah seperti ini, lalu Bapak masih heboh, masih ramai, masih viral dengan hal-hal konyol seperti yang terjadi hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada begitu banyak laporan yang saat ini mengarahkan kepada Bapak Yusuf Kalla terkait dengan penistaan agama, terkait dengan ijazah palsu dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menghargai. Mungkin itu adalah salah satu cara dari seorang Bapak Yusuf Kalla agar namanya tetap familiar, agar masyarakat Indonesia masih mengenang siapa itu Bapak Yusuf Kalla yang sebenarnya. Mari kita simak lagi cuplikan-cuplikan video berikut ini. Jadi kalian berempat ini adalah murid-murid pengemis muka bopeng. Sekarang kau mulai buka kedok. Aku tidak mengerti apa mau kalian. Dan aku tidak punya urusan dengan kalian. Anjing. Kamu memang benar-benar harus dihajar. Kamu menantang guruku. Kamu akan menarik tantanganmu setelah menghadapi kami. Bangsat. Kalau memang benar aku menantang gurumu, aku kira
Gurumu itu adalah pengecut, bajingan. Tidak berani menghadapiku sendiri. Selamat sore, Mbah. Selamat sore. Lagi ngapain di makam, Mbah? Main golf. Udah ketahuan saya ini juru kunci. Oh, kenapa senang jadi juru kunci, Mbah? Lah kalau saya jadi juru rawat ya nggak cocok. Cocoknya kan saya dirawat. Ada pesan nggak, Mbah, supaya hidup bahagia, Mbah? Yang penting tahu jalannya hidup dan jalannya mati. Jalannya hidup itu apa, Mbah? Bekerja dan beribadah. Itu jalannya hidup. Kalau jalannya mati, Mbah? Kalau kamu tahu jalannya mati, kamu harus balik. Kenapa, Mbah? Karena itu jalan buntu. Oh, ngedan. Maaf, Pak. Bapak tukang pasir ya? Bukan tukang sulap. Udah tahu tukang pasir, masih nanya. Pak, kenapa pasirnya diselimutin? Biar nggak masuk angin. Pak, ini ceritanya kan saya mau bangun rumah, Pak. Emang rumahnya belum bangun? Belum, Pak. Bangunin, ntar kesiangan. Emang butuh berapa liter? Loh, pasir kok diliteris ya, Pak? Ini kan pasir-pasir saya, ya terserah saya. Ya udah, saya butuh 2 truk, Pak. Tolong diantar ke rumah. Saya bilangin ya, anak saya kemana-mana aja, nggak saya anter, malah suruh nganter pasir. Oh, ngedan. Kakang yang telah membantu kami tempo hari. Benar. Nama saya Mandala. Bukankah adik calon pengantin yang gagal itu? Sebaiknya kau kembali ke kampung. Semoga aku dapat membalas dendammu itu. Tapi setelah urusanku yang lebih penting selesai. Gambir, ayo. Bim salabim abrakadabra, cawete bolong katoke bedah, gajine ludes ora turah, kondangane blarah-blarah, endase mumet arep pecah. Mantra apa itu, Mak? Mantra tidak gablek duit. Kamu tinggal pilih, babi ngepet atau mau punya tuyul. Enaknya yang mana, Mbah? Kalau babi ngepet, kamu harus mengorbankan tumbal setiap tahun. Bisa dari keluarga kamu, bisa juga orang lain. Kalau tuyul, Mbah? Kalau tuyul, gak usah pakai tumbal. Tapi kamu harus bayar pakai uang tunai. Kenapa bengong? Saya bingung, Mbah. Bingung kenapa? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya suguhkan kepada pemirsa sekalian. Semoga saja parodi ngakak ini bisa menghibur kita semua. Dari cuplikan-cuplikan video ini, semoga saja ada pesan-pesan positif yang bisa kita kutip. Khususnya berkaitan dengan Bapak Yusuf Kalla, berkaitan dengan Roy Suryo CS, dan juga hal-hal lain yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Tetapi pada dasarnya saya ingin menegaskan bahwa cuplikan video ini semuanya hanyalah hiburan untuk menghibur kita semua, dan semoga saja Bapak Yusuf Kalla saat ini bisa kembali untuk berpikir waras
agar jangan membuat hal-hal lucu yang menghebohkan bangsa kita. Hari ini nama Bapak Yusuf Kalla viral. Nama Bapak Yusuf Kalla ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Viral bukan karena tentang hal-hal atau terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh dirinya, tetapi viral karena ramai dilaporkan oleh masyarakat. Mulai dari kasus penistaan agama, dan yang paling seru saat ini berkaitan dengan pernyataannya, yaitu meminta kepada Bapak Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya. Semoga saja Bapak Yusuf Kalla bisa kembali di jalan yang benar, bisa menjadi negarawan sejati, dan tidak membuat hal-hal konyol yang pada akhirnya tidak patut untuk ditiru oleh kita, generasi penerus bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menghibur kita semua.